Wahai jiwa, kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari narasi kehidupan seorang hamba. Ia datang dalam berbagai rupa perpisahan dengan orang terkasih, lenyapnya harta benda yang dicintai, atau pupusnya harapan yang telah lama dirajut. Rasa sedih yang menyertainya adalah fitrah kemanusiaan, sebuah respons alami dari hati yang dianugerahi beragam emosi. Namun, di balik tabir kesedihan itu, tersembunyi ujian keimanan dan pelajaran berharga tentang kefanaan. Dalam pandangan tasawuf, setiap kehilangan adalah cermin yang memantulkan hakikat dunia ini. Ia tidak abadi, ia rapuh, dan ia akan sirna. Allah menghadirkan kehilangan bukan untuk menyiksa hambanya, melainkan untuk mengingatkan kita agar tidak terlalu bergantung pada sesuatu yang fana. Ia adalah cambuk halus yang mengarahkan hati kita kembali kepada Sang Pemilik sejati, satu-satunya zat yang kekal dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana firman-Nya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Para arifin billah memandang kehilangan sebagai sebuah tarbiyah atau pendidikan langsung dari Allah. Melalui kehilangan, hati diajarkan untuk melepaskan keterikatan pada selain Dia. Ketika pegangan duniawi terlepas, seorang hamba didorong untuk mencari pegangan yang lebih kokoh, yaitu tali Allah yang takkan pernah putus. Kesedihan yang dirasakan menjadi pupuk bagi tumbuhnya benih-benih kesabaran, ketawakalan, dan keridoan. Maka, ketika kehilangan menyapa, biarkan air mata mengalir sebagai tanda kemanusiaan kita, namun jangan biarkan hati kita terlarut dalam keputusasaan. Angkatlah wajah kita, pandanglah langit kebesarannya, dan bisikkan dalam hati bahwa ini adalah bagian dari skenario terbaiknya. Sesungguhnya, di setiap ujian kehilangan, tersimpan peluang untuk meningkatkan derajat keimanan dan mendekatkan diri kepadanya, jika kita mampu melihatnya dengan mata hati yang jernih. Ungkapan, biarlah semua berlalu, bukanlah ajakan untuk menafikan atau menekan rasa sedih yang muncul akibat kehilangan. Air mata yang jatuh adalah bahasa universal jiwa, sebuah ekspresi kemanusiaan yang wajar dan diakui dalam ajaran Islam. Rasulullah sendiri pernah meneteskan air mata saat kehilangan putra tercintanya, Ibrahim, seraya bersabda, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridau oleh Tuhan kami." Perasaan sedih, rindu, dan kehilangan adalah bagian dari amanah rasa yang Allah titipkan dalam diri setiap insan. Mengakui dan merasakan emosi ini adalah langkah awal menuju penyembuhan. Namun, ajaran tasawuf membimbing kita untuk mengelola rasa tersebut dalam bingkai kesadaran ilahi. Artinya, kesedihan tidak boleh menjerumuskan kita pada keluhan yang berlebihan, penyesalan yang tak berujung, atau bahkan kemarahan terhadap takdir. Kesadaran ilahi mengajarkan bahwa di balik setiap rasa sakit, ada ruang untuk introspeksi dan kedekatan dengan Allah. Saat hati terasa remuk, itulah saat yang paling tepat untuk mengadu kepadanya, mencurahkan segala kepiluan dalam sujud dan doa. Para sufi mengajarkan bahwa dalam kerapuhan itulah kekuatan spiritual seringkali ditemukan. Ketika kita merasa lemah dan tak berdaya, kita akan semakin menyadari betapa kita membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Maka, biarkan air mata mengalir sebagai pelepasan, namun sertailah ia dengan zikir dan munajat. Biarkan hati merasakan kesedihan, namun jagalah lisan dari ucapan yang tidak pantas. Dengan mengelola rasa dalam bingkai kesadaran ilahi, kesedihan tidak akan menjadi penghalang bagi perjalanan ruhani kita, melainkan justru dapat menjadi tangga untuk naik ke tingkat pemahaman dan kepasrahan yang lebih tinggi kepada Sang Pencipta segala rasa. Salah satu kenyataan paling fundamental yang diajarkan oleh kehidupan, dan ditegaskan dalam ungkapan, biarlah semua berlalu, adalah bahwa perpisahan merupakan rumus dunia yang abadi, sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk.
Segala sesuatu yang ada di dunia akan ditinggalkan dan atau akan meninggalkan. Kalimat ini adalah gema dari firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Dunia ini, dengan segala isinya, dirancang untuk bersifat sementara. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, suatu saat akan kita tinggalkan atau ia yang meninggalkan kita. Keluarga yang kita cintai, akan terjadi perpisahan, baik karena jarak maupun karena ajal. Bahkan tubuh fisik kita, yang menjadi wahana bagi jiwa selama di dunia, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat ruh kembali kepada Sang Pencipta. Memahami rumus ini adalah kunci untuk menata hati agar tidak terlalu terkejut dan hancur saat perpisahan itu tiba. Para sufi memandang dunia ini sebagai jembatan, kantarah, atau tempat persinggahan, manzil, dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Seorang musafir yang cerdas tidak akan membangun rumah permanen di tempat persinggahan. Ia akan mengambil bekal secukupnya dan terus melanjutkan perjalanan menuju tujuannya yang hakiki. Demikian pula, seorang hamba yang bijak tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai ladang untuk beramal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Kesadaran akan keniscayaan perpisahan ini seharusnya tidak membuat kita menjadi pesimis atau apatis terhadap kehidupan dunia. Sebaliknya, ia seharusnya mendorong kita untuk memanfaatkan setiap momen kebersamaan dengan sebaik-baiknya, untuk menebar kasih sayang, dan untuk tidak menunda-nunda amal kebaikan. Karena kita tahu bahwa waktu bersama orang-orang tercinta dan kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini terbatas, maka kita akan lebih menghargainya dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Maka yang paling bijak adalah membiarkan semua berlalu dengan kesadaran bahwa itu semua sudah menjadi ketetapan Allah yang terbaik. Inilah inti dari seni melepaskan dalam perspektif tasawuf. Ini bukan sikap pasif yang menyerah pada nasib, melainkan sebuah tindakan aktif dari hati yang telah mencapai tingkat pemahaman dan kepasrahan yang mendalam kepada kebijaksanaan ilahi. Melepaskan bukan berarti melupakan atau tidak peduli. Cinta kepada keluarga, sayang kepada harta yang halal, dan memiliki harapan adalah hal yang manusiawi. Namun, seni melepaskan mengajarkan kita untuk tidak menggenggamnya terlalu erat, hingga melukai diri sendiri ketika ia harus pergi. Ia mengajarkan kita untuk mencintai dan memiliki dengan kesadaran bahwa semua itu adalah titipan dari Allah, yang kapan saja bisa Dia ambil kembali sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Seni melepaskan membutuhkan latihan jiwa, riyadhah, yang terus-menerus. Ia melibatkan proses penyucian hati dari keterikatan, ta'alluq, yang berlebihan pada selain Allah. Para salik dilatih untuk melihat segala sesuatu sebagai milik Allah, dan diri mereka hanyalah pemegang amanah. Dengan pandangan ini, ketika amanah itu diambil kembali, hati akan lebih mudah untuk menerima dan merelakannya, karena ia sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya sejak awal. Kebijaksanaan dalam membiarkan semuanya berlalu adalah buah dari iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang telah tercerahkan. Ia adalah kemampuan untuk melihat melampaui peristiwa lahiriah, dan menangkap pesan ilahiyah di baliknya. Hati yang telah menguasai seni melepaskan akan menemukan kedamaian yang sejati, karena ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki atau ketakutan akan kehilangan. Ia bebas untuk mencintai dan melayani Allah tanpa beban keterikatan duniawi. Pernyataan bahwa itu semua sudah menjadi ketetapan Allah yang terbaik adalah pilar keyakinan seorang mukmin. Meskipun akal manusia terkadang terbatas untuk memahami hikmah di balik setiap musibah atau kehilangan, hati yang beriman akan selalu percaya bahwa rencana Allah adalah yang paling sempurna dan penuh kasih sayang. Di balik setiap ujian yang terasa pahit, tersimpan mutiara hikmah yang akan bersinar jika kita mampu bersabar dan merenung. Salah satu hikmah terbesar dari kehilangan adalah penyucian jiwa. Sebagaimana emas dimurnikan dengan api, demikian pula jiwa seorang hamba dimurnikan melalui ujian. Kehilangan dapat mengikis kesombongan,
melunturkan cinta dunia, dan menumbuhkan rasa rendah hati serta ketergantungan total kepada Allah. Ia juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat di sisinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya karenanya. Hikmah lainnya adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas kehambaan yang sejati. Dalam keadaan lapang, semua orang bisa mengaku beriman. Namun, kualitas iman yang sesungguhnya teruji saat badai kehidupan menerpa. Kesabaran, keridoan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kehilangan adalah bukti cinta dan kepasrahan kita kepada Allah. Ini adalah amal ibadah hati yang sangat tinggi nilainya di sisinya. Maka, ketika kita membiarkan semuanya berlalu dengan kesadaran akan ketetapan Allah yang terbaik, kita membuka diri untuk menerima curahan rahmat dan hikmahnya. Kita belajar untuk melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Mungkin apa yang kita anggap buruk ternyata membawa kebaikan yang tidak kita duga. Mungkin kehilangan sesuatu yang kita cintai adalah cara Allah untuk melindungi kita dari bahaya yang lebih besar, atau untuk mempersiapkan kita menerima anugerah yang lebih agung. Percayalah, Dia Maha Tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan sungguh beruntung bagi hamba yang selalu bersama Allah di dalam hatinya, karena insya Allah hal itulah yang akan memberikan kehasanahan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kunci utama untuk menghadapi badai kehidupan dan membiarkan segalanya berlalu dengan damai. Kebersamaan dengan Allah, Mayatullah, di dalam hati adalah benteng terkokoh yang melindungi jiwa dari guncangan kehilangan dan keputusasaan. Kebersamaan dengan Allah bukan berarti melihat zatnya secara fisik, melainkan merasakan kehadirannya melalui iman, zikir, tafakur, dan amal syaleh. Hati yang senantiasa terhubung dengan Allah akan menemukan sumber ketenangan, sakinah, yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan seisinya. Ketika dunia terasa bergejolak, hati yang bersama Allah akan tetap teduh, laksana pelabuhan yang aman di tengah lautan badai. Para sufi mengajarkan berbagai cara untuk memupuk kebersamaan dengan Allah. Zikir lisan dan hati yang terus-menerus, merenungi ciptaannya, melaksanakan sholat dengan khusyuk, membaca dan mentadaburi Al-Quran, serta berbuat baik kepada sesama adalah sebagian dari jalan menuju Mayatullah. Semakin kuat hubungan hati seorang hamba dengan Allah, semakin kecil pengaruh gejolak duniawi terhadap kedamaian batinnya. Hamba yang hatinya bersama Allah akan memandang kehilangan bukan sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menujunya. Ia akan merasakan kasih sayang Allah bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun. Ketenangan yang ia rasakan bukanlah ketenangan semu yang berasal dari harta atau jabatan, melainkan ketenangan hakiki yang bersumber dari keyakinan dan cinta kepada Sang Pencipta. Inilah keberuntungan sejati yang akan membawa kebaikan, hasanah, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Ungkapan, bahkan seorang hamba akan berpisah dari dirinya sendiri ketika waktunya tiba, adalah pengingat yang paling mendalam tentang kefanaan. Perpisahan dengan diri sendiri, yaitu kematian, adalah gerbang terakhir dalam perjalanan duniawi, sebuah momen di mana ruh terlepas dari jasad dan kembali kepada Sang Pencipta. Ini adalah puncak kesadaran akan hakikat bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahkan diri kita sendiri, karena semuanya adalah milik Allah. Merenungi perpisahan dengan diri sendiri adalah salah satu praktik spiritual yang sangat ditekankan dalam tasawuf. Ia bukan untuk menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran akan urgensi mempersiapkan bekal, zad, untuk kehidupan setelah mati. Para sufi sering mengunjungi makam atau membayangkan saat-saat sakaratul maut untuk melembutkan hati, memadamkan ambisi duniawi, dan memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal syaleh. Ketika seorang hamba menyadari bahwa ia akan berpisah dengan dirinya sendiri, keterikatannya pada hal-hal selain Allah akan semakin berkurang. Ia akan lebih fokus pada apa yang abadi dan bernilai di sisinya. Ego dan nafsu duniawi akan terkikis,
digantikan oleh kerinduan untuk bertemu dengan sang kekasih sejati. Perpisahan dengan diri menjadi simbol pelepasan total, di mana hamba menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Allah. Kesadaran ini juga melahirkan sikap zuhud yang benar, yaitu tidak terikat hatinya pada dunia meskipun ia berinteraksi dengannya. Ia menggunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Dengan demikian, ketika saat perpisahan dengan diri itu tiba, ia akan menghadapinya dengan ketenangan dan harapan, karena ia tahu bahwa ia akan kembali kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah ia rindukan selama ini. Janji bahwa kebersamaan dengan Allah di dalam hati akan memberikan kehasanahan baik di dunia maupun di akhirat, adalah kabar gembira bagi setiap jiwa yang merindukan kebahagiaan sejati. Hasanah di dunia bukanlah semata-mata kelimpahan materi atau kesuksesan duniawi, melainkan ketenangan jiwa, nafsul mutmainah, kelapangan hati dalam menerima takdir, kemudahan dalam menjalankan ketaatan, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Hati yang terpaut pada Sang Khalik akan memancarkan cahaya kebaikan dalam setiap perilakunya. Ia akan menjadi pribadi yang sabar, syukur, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Kehadirannya akan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Meskipun ia mungkin diuji dengan berbagai kesulitan, hatinya akan tetap kokoh dan optimis, karena ia yakin akan pertolongan dan janji Allah. Inilah manifestasi hasanah dunia yang sesungguhnya, sebuah kualitas hidup yang penuh makna dan kedamaian batin. Adapun hasanah di akhirat adalah puncak dari segala harapan, yaitu keridhaan Allah, surganya yang penuh kenikmatan, dan yang paling utama, kesempatan untuk melihat wajahnya yang maha mulia. Semua amal saleh yang dilakukan di dunia dengan hati yang ikhlas dan terpaut kepadanya, akan menjadi bekal yang mengantarkan pada kebahagiaan abadi di akhirat. Kehilangan dan ujian duniawi yang dihadapi dengan sabar akan berubah menjadi pahala yang tak terhingga. Maka, biarlah semua berlalu, menjadi sebuah mantra spiritual yang mengarahkan kita pada esensi kehidupan. Dengan melepaskan keterikatan pada yang fana dan menautkan hati pada yang maha baka, kita tidak hanya akan menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap kehilangan, tetapi juga meraih kunci menuju kebaikan sejati di dunia ini dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk selalu bersamanya, dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung.